3, 2, 1. 影分身の術。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, insan Pegadaian Kaum Satu Medan, izinkan saya memulai dengan sebuah pantun. Jalan-jalan membeli ikan, singgah sebentar membeli baju koko. Kami insan Pegadaian Kanwil Satu Medan, ingat selalu salam sadar resiko. Halo, semangat pagi insan Pegadaian Kaum Satu Medan. Selamat datang di podcast Ganyang Fraud. Tema hari ini adalah tema yang cukup menarik untuk kita bahas. Sebelumnya, podcast Ganyang Fraud ini adalah inisiasi dari Departemen Manajemen Risiko Kanwil Satu Medan. Tim manajemen risiko memiliki program yang namanya Ganyang Fraud. Ganyang Fraud ini disosialisasikan dan ditujukan untuk para insan pegadaian agar dapat meminimalisir terjadinya fraud khususnya di lingkungan kerja Kanwil Satu Medan supaya perusahaan kita bersih dan salam sadar risiko. Perkenalkan para pendengar, saya adalah Givari, salah satu peranata 4 dari jaringan distribusi dan layanan Kanwil Satu Medan. Tema hari ini yang akan kita angkat adalah tema yang cukup menarik nih saat ini di kalangan millennials mengenai pay forward, yaitu adalah sebuah sistem di mana kita harus membiasakan diri kita untuk membeli sesuatu yang paling penting sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ingin beli sesuatu harus bayar di awal, bukan bayarnya di akhir atau dengan menggunakan sistem pay later. Kali ini di podcast ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemanin oleh salah satu orang yang kompeten di bidang pay forward tentang kebijakan dan dalam bidang inilah yang pasti. Kita panggil Abang Da Suryadi Mandala. Abang Da ini. Oh, lepas masker dulu. Ya. Izin. Siap, Dek. Jadi ini Abang Da, ini dekku ya. Ya, siap, Dekku. Perkenalkan dulu. Givari Suryadi Mandala. Nonton Suryadi Mandala. Perkenalkan Bapak Ibu semua telah hadir di tengah-tengah kita walaupun datangnya secara tiba-tiba ya. Ini adalah Abang Da Suryadi Mandala. Beliau adalah salah satu bagian dari Departemen Manajemen Risiko Kanwil Satu Medan. Boleh dong Bang Suryadi Mandala cerita-cerita sedikit tentang gimana nih keseharian atau mungkin perjalanan karirnya selama menjadi insan pegadaian Kanwil Satu Medan. Baik, terima kasih Dekku. Sama-sama Bang Da. Semangat pagi kepada penonton semua. Iya. Perkenalkan, saya Suryadi Mandala. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Risiko Kredit dan Asuransi di kantor wilayah Satu Medan. Jadi Dekku, Iya, Bang Da. secara karir nih dari tahun 2007 hingga sekarang nih. Jadi sekitar Berarti 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun ya. Jadi selama 15 tahun sudah melanglang buana di dunia pergadaian di kantor wilayah Satu Medan ini Dekku. Sehingga saat ini menjabat seperti yang saya sebutkan tadi, Kepala Bagian Risiko Kredit dan Asuransi. Berarti RKA ya Bang Da ya? Ya, siap. Ngopi dulu dong kita. Siap Dekku, siap. Ya. Ah, Ini bukan Torabika ya Bang sponsornya. Ini Degade dong, kopi kita asli. Degade Coffee and Go. Jadi Abang Da, ini kan kita mau bahas tentang tema besarnya ini Ganyang Fraud nih. Siap Dekku. Tapi kita mau bahas agak detail tentang sistem pay forward atau pay later. Oke. Sebenarnya gimana nih ya tentang pay later ini menurut Abang Dala? Pay later sistem yang kita belinya, kita dapat barangnya, kita bisa beli apapun sekarang nih, tapi nanti bayarnya nanti. Itu kebiasaan baik atau enggak atau buruk itu menurut Abang Da? Oh, tidak ada yang kebiasaan buruk nih Dekku. Pay later itu memang diciptakan oleh platformnya untuk membantu kita ini sebagai orang-orang atau pengguna untuk bisa mendapatkan seperti yang Dekku bilang tadi, barang, tapi dibayarnya belakangan. Nah persoalannya pay later ini adalah ketika kita sebagai orang atau khususnya ini insan pegadaian tidak mampu atau tidak cukup pandai dalam mengelola keuangannya. Atau saat BU ya? Iya. Butuh uang. Iya, ya kan? Biasanya kita butuh uang. Betul. Jadi yang tadi saya dengar nih sebelum
muncul di sini nih. Iya, secara mendadak tadi. Dekku bilang bahwa ini memang Dekku nih panggilannya? Dekku. Oke, oh siap Abang dah, siap Abang Anda, Dekku. Ya, Abang dah, siap Abang dah. Oke, jadi Dekku bilang tadi bahwa banyak orang lebih banyak keinginan daripada kebutuhan. Iya. Itu yang balance. Salah Dekku. Itu yang salah. Jadi kenapa di Pegadaian saat ini podcast yang kita bahas saat ini judulnya adalah pay forward, bayar di depan penonton sekalian. Bahwa agar kita punya kebiasaan untuk menghitung nih Dekku, menghitung kemampuan kita, jangan seperti pepatah katakan. Apa itu? Besar pasak daripada tiang. Tapi agar insan Pegadaian itu lebih besar tiangnya daripada pasak. Atau bahasa gaulnya gini Bang, besar pasak daripada tiang. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, kebanyakan gaya daripada uang jajan. Iya. Itu dia. Yang kita hindari deh. Itu dia. Saya pun kadang-kadang gitu Bang, banyak gaya uang jajan, ya kan? Tapi malah berantakan sistem keuangannya. Makanya Abang yang kami panggil ke sini untuk bahas ini. Sistem keuangan yang baik itu seperti apa biar nggak meminimalisir terjadinya fraud. Ya betul Dekku. Jadi perlu disampaikan nih Dekku bahwa kita sebagai insan Pegadaian itu harus ingat ada prinsip ekonomi namanya pendapatan sama dengan biaya ditambah tabungan. Itu harus diingat. Jadi komponen dari pendapatan kita itu yang gaji yang kita terima setiap hari atau setiap bulan itu ada komponen biaya di situ. Biaya dalam artian biaya-biaya yang kita keluarkan, yang kita pergunakan, rumah tangga, bayar cicilan, bayar uang tagihan dan seterusnya. Ada juga komponen tabungan di sana, komponen saving. Nah, ini yang insan Pegadaian khususnya di Kanwil Medan harus ingat bahwa gaji yang kita terima, pendapatan yang kita terima setiap bulannya itu memang harus memenuhi dua komponen ini, Dekku. Jangan sampai yang tadi pay later itu memenuhi semuanya di komponen biaya, bahkan melebihi dari komponen biaya itu, Dekku. Sehingga tidak punya saving di kedepannya. Kita menggaungkan investasi kepada nasabah-nasabah kita, tetapi kita ingat juga bahwa kita sebagai insan Pegadaian juga harus punya investasi, Dekku. Karena kita juga punya batas ya Bang ya, batas kemampuan untuk membayar atau apa. Ya betul. Karena keinginan ini memang tidak bisa diukur. Ya betul. Pasti selalu pengen, nengok orang mobil baru pengen, nengok punya pacar baru pun kadang pengen punya pacar baru. Tergantung lah kebutuhannya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Ya betul. Tapi Bang, kalau kita kaitkan pay later ini, apakah ada indikasi, apakah ada hubungannya dengan kejadian-kejadian mungkin yang kita tidak inginkan ya, fraud? Apakah memungkinkan untuk terjadinya fraud dengan pay later ini? Sangat memungkinkan deh. Jadi Bang, bayangkan nih, gaji katakanlah ya. Ntar bayangkan dulu. Udah. Oke, udah. Gaji yang kita terima setiap bulan. Komponennya seperti yang saya sebutkan tadi, ada biaya, ada tabungan. Tapi ternyata dengan pay later ini kan enaknya di depan nih pay later. Kita beli seperti tadi beli HP baru. Sepatu misalnya. Baju. Pacar baru nggak? Pacar baru nggak, beda. Bisa pay later. Itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa pay later. Semua ini kita beli di depan. Yang di belakang tinggal apanya, Dekku? Pembayarannya, Dekku. Kalau ini tidak dihitung, Dekku, antara yang kita tadi pay later dengan kemampuan kita membayar, jadi keinginannya lebih banyak nih dibanding kebutuhannya dan kemampuannya, maka bayangkan Dekku, kalau sudah datang tagihan melebihi gaji, apa yang terjadi, Dekku? Garuk-garuk kepala lah Bang. Garuk-garuk kepala. Kadang-kadang jadi silap, Dekku. Betul. Silap aku Bang, katanya. Silap aku Bang, silap aku. Itu kan bahaya, Dekku. Jadi fraud itu bisa terjadi gara-gara yang seperti itu, Dekku. Waduh. Ini benar-benar nih Bang Surman ini sepertinya kompatibel nih. Atau bahkan Abang pernah menggunakan pay later dulu? Kalau saya pribadi, Dekku, memang pay later tidak. Tetapi saya ketika butuh biasanya mengambil pinjaman ke kantor atau menggadaikan barang jaminan dengan catatan bahwa ya saya juga harus menghitung nih ketika saya ambil pinjaman. Walaupun memang dari kantor itu maksimal 50% ya dari gaji kita ya, 50%. Tapi 50% yang saya miliki sisanya itu masih sanggup menghidupi saya. Dan kalau ada kejadian-kejadian mendesak, saya masih punya cadangan untuk itu. Jadi kita perhitungkan itu emergency money-nya, dana daruratnya itu seperti apa. Ya, betul. Memang kalau kita lihat semuanya, memang cukup menarik. Ini dunia ini tidak ada habisnya Bang Daya. Ya betul Dekku. Keinginan itu selalu lebih besar daripada pendapatan. Iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita tadi bahas tentang apa tadi? Pay later ya.
Ya. Terus ini kita mungkin lihat yang paling dominan ini terhadap terjadinya fraud itu kira-kira apa? Oke, kalau kita bicara fraud nih, Dek. Jadi dikenal namanya ada triangle of fraud. Segitiga fraud berarti. Segitiga triangle. Fraud. Iya. Kalau disingkat itu, pro. P, apa itu Bang Dah? Pressure. Ada tekanan di situ, Dek. Jadi seperti tadi, dari pay letter atau tidak mampu mengelola keuangan, kan begitu datang tagihannya bulan depan, Dekku, mau cari dari mana duit ini? Tekanannya ya dari tagihan itu. Mau cari dari mana duit ini? Iya. Kadang-kadang di situ orang silapnya, Dekku. Iya. Jadi kalau udah silap dia, mana yang nampak di depan kan? Sikat. Disikat. Cepat. Wah. Kadang-kadang ya ketika sudah seperti itu mau nggak mau. Iya. Tapi bukan itu saja. Tekanan ini juga berarti mungkin dari sisi target misalnya. Targetnya karena merasa tertekan, tidak lagi mampu berpikir secara rasional, tidak lagi mampu berpikir secara jernih, maunya main cepat. Itulah menghalalkan segala cara ya, Bang Daya. Betul. Jadi ada banyak model-model tekanan ini dan memang lebih banyak adalah tekanan dari sisi finansial, Dek. Sisi dompet berarti? Sisi dompet. Karena kalau bicara sisi dompet ini orang kadang-kadang jadi silap mata, hilang barang. Silap mata, hilang barang. Iya, begitu. Itu yang dari P. Pressure. Okay. Berikutnya R. Rationalization. Oh, kirain Rahmat. Rupanya rationalization. Jadi memang rasionalisasi ini adalah kadang-kadang orang berpikir bahwa fraud itu normal-normal aja. Kenapa normal? Orang-orang lain juga melakukannya. Sama mungkin kalau kita bicara nih, ada yang korupsi di luar sana. Saya korupsinya cuma 1 juta kok, 500.000 kok. Kan nggak apa-apa, kan nggak mengganggu keuangan negara. Kan cuma sedikit. Ada cumannya. Nah itu model rasionalisasi bahwa fraud itu terjadi karena orang-orangnya menganggap itu perbuatan yang wajar, tidak ada masalah. Padahal kalau kita kembali ke esensinya, mau angkanya berapapun, fraud ya fraud. Mau angkanya berapapun, ya itu tetap salah. Tidak jadi persoalan apakah itu dilakukan semua orang atau hanya segelintir orang. Jadi itu, Dekku. Jadi bahwa jangan sampai juga nanti penonton podcast ini, teman-teman, insan-insan pegadaian dimanapun berada, mendapat pemikiran tentang rasionalisasi atas fraud itu. Itu harus dihindari. Cuman 1.000-nya. Itu. Cuman 2.000-nya ya kan? Iya. 2.000 jadi 2 ikat juga lama-lama. Iya, betul. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul, Dek. Habis itu diungkit-ungkit. Iya, betul lah itu, Dek. Nah, yang terakhir dari sisi apa tadi? O itu apa tuh? Olahraga. O ini bukan. Bukan, Dek, bukan. O ini opportunity. Jadi kalau tadi kita bicara pressure, rationalization, nah yang ketiga itu opportunity. Kesempatan. Jadi kadang-kadang, Dekku, fraud ini terjadi kayak pernah, atau Dekku masih udah lahir nggak di situ yang zaman Bang Napi? Udah lahir, Dekku. Waspadalah. Betul. Bang Napi bilang apa, Dekku? Kejahatan bukan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena opportunity katanya. Kesempatan. Jadi memang fraud itu terjadi, Dekku, karena Bang Dah. Ketika misalnya nih pengawasannya kurang ketat. Oke. Ada celah di situ yang bisa dimanfaatkan. Ada kemungkinan juga bahwa ini nih uangnya banyak. Kemudian ketika ini banyak tidak ada pengawasan dan bayangkan nih istilahnya kayak perampokan, bukan perampokan ya, penggelapan yang terjadi. Tidak ada yang ngawasi. Uangnya banyak, tidak ada yang ngawasi. Kemudian juga ini bisa dilakukan dengan cepat. Nah, di situ opportunity-nya. Jadi kesempatan yang tepat di waktu yang tepat, orangnya yang tidak tepat untuk melakukan itu. Betul. Karena tidak ada orang yang tepat untuk melakukan fraud. Gitu ya. Jadi itu tadi intinya dari triangle of fraud. Ada kata pro di situ. Tapi pro-nya bukan Surya Pro. Bukan Surya Pro, bukan juga profesional, bukan. Tapi ada pressure, rationalization dan opportunity. Nah, di 3 hal ini mari kita sebagai insan pegadaian jauhkan dirilah dari hal-hal yang mengarah kepada fraud ketika ada yang seperti itu. Kalau ada tekanan, jernihkan pikiran, dekatkan diri kepada Tuhan, perbaiki kesalahan. Semua ujungnya nih. Iya, betul. Tingkatkan iman. Biar hidup menjadi aman. Iya, betul sekali. Masuk kali dia.
Itulah Kemudian dia. rationalization, tidak peduli bahwa orang mau berkata apa, orang mau berbuat apa, orang mau bicara apa, kalau salah tetap salah. Tetap salah. Tidak ada pembenaran. Jangan dibenar-benarkan. Betul. Dan kalau ada opportunity, ingat. Pekerjaan kita saat ini bukan hanya milik kita. Iya. Ada keluarga kita di belakang yang menjadi tanggung jawab kita untuk pekerjaan kita ini berkarir dengan lebih baik dan finish dengan cara yang baik juga. Maka waspadalah. Balik ke Bang Napi. Oke Bang Da, mungkin itu pro tadi tentang triangle ya? Triangle fraud ya. Terus, jadi gini Bang Da, misalnya adik cerita sedikit lah nih. Aduh misalnya kerjaan ya kan segala macem. Ini gimana nih, kan kita punya atasan ya, atasan, pasti kita lebih nyambung, lebih nyaman ngomongnya ke atasan ya kan. Sebesar apa sih pengaruh atasan atau orang-orang yang kita percayai untuk kita bisa meminimalisir terjadinya fraud untuk diri kita sendiri? Apakah dengan kedekatan kita, dia ngasih tahu kita jadi bisa lebih welcome, lebih masuk, atau gimana kira-kira nih? Oke. Kalau kita bicara komunikasi, ini penting ya. Bahwa komunikasi antar atasan dengan bawahan, tapi juga bukan hanya dari atasan ke bawah, dari bawah ke atas juga penting. Jadi timbal balik dia, jangan sampai hanya berpikir ini tugasnya atasan. Oh saya malu kepada atasan, tidak. Dua-duanya harus berkomunikasi. Kenapa ini penting untuk mencegah fraud? Pertama bahwa fraud itu terjadi bukan semata-mata ya seperti tadi, walaupun ada tiga tadi ya, ada di sisi kesempatan mungkin ada, tapi ketika misalnya dari sisi pengawasannya bagus, kesempatan itu juga kan semakin kecil. Nah, bisa dikatakan fraud ini bukan semata-mata terjadi seketika itu. Ada benih-benihnya di situ. Direncanakan berarti? Bukan direncanakan, bukan direncanakan, tapi ada benih-benihnya seperti tadi, pay later, kemudian kartu kredit, kemudian ada pinjaman A, pinjaman D, pinjol, itu yang bahaya itu. Kan ini datang nih, datang masuk. Sebelum itu masuk ke pinjol, itu kan ada semacam simptom di situ, semacam gejala bahwa ini orangnya gaya hidupnya seperti Dekku bilang tadi. Dekku hedon mungkin. Hedon. Ya. Tidak sesuai dengan pendapatannya, penghasilannya, gaya hidupnya. Misalnya, iPhone 13 baru. Besok dia udah punya, padahal baru launching kemarin. Padahal baru launching, dia rela ngantri di sana. Bukan kita melarang bahwa dia punya seperti itu, tidak. Tetapi bahwa itu disesuaikan dengan kemampuannya. Nah gitu. Apakah itu salah punya barang-barang bagus? Tidak. Ya kalau bapaknya orang kaya kenapa tidak? Ya nggak salah. Nggak salah di situ. Yang salah adalah melebihi tadi kemampuannya. Batas kemampuan. Nah, ketika dikaitkan dengan komunikasi, dari pemimpinnya juga, leadernya juga sudah bisa melihat ini bawahan saya kok berbeda antara gaya kok hidupnya. Agak lain bahasa kerennya. Kalau di kita di Kanwil Medan khususnya Sumatera Utara agak lain. Kok agak lain bawahan saya ini. Nah, ketika bawahannya sudah agak lain, ya harusnya pimpinannya juga mulai berkomunikasi. Kenapa sih bawahan saya agak lain? Ya didekati. Ada apa nih? Gitu. Ada apa? Nah, kemudian juga misalnya dari bawahan ini bukan serta-merta kita bicara harus terus tunduk ke atasan, tidak. Tapi juga bisa jadi tempat curhat atasannya. Nah ini kan perlu komunikasi yang bagus untuk jadi tempat curhat. Tidak semua orang loh bisa langsung tiba-tiba kita kenal di kantor jadi tempat curhat. Kan tidak. Enggak lah. Tetap harus dibangun komunikasi, trust di situ, rasa percaya. Dan juga misalnya nih, kalau ada teman-temannya misalnya, ada katakanlah rekan kerja yang agak lain juga dilihatnya. Banyak sih Bang. Kan bisa aja misalnya ke atasan nih agak ditutupi nih, ke agak lainannya. Tapi kalau ke rekan kerja agak lainnya ini kelihatan. Terbongkar dong. Kelihatan. Tahu dong gimana aslinya. Ya setidaknya tercium baunya. Iya. Jadi ketika sudah nampak agak lain, ini juga dari rekan kerja mohon dikomunikasikan juga ke atasannya agar kalau dia masih gejala, dia bisa kita tangani lebih cepat. Jangan sampai sudah kronis, stadium 4, udah cengap-cengap. Itu yang bahaya. Baru diketemukan. Nah ini kan bahaya. Kayak gini lah Bang Dan, misalnya adik mau cerita ya kan, datang kawan, kemarin baru beli motor baru, bilanglah Kawasaki Ninja. Besoknya datang ke rumah awak, setel kakinya gini ya kan. Gue bisa pakai cepek? Iya.
Itu kan baru beli kereta, masa akhirnya bisa pakai cepet? Itu kalau udah dengar kata itu, aduh kacau kawan ini. Padahal gaya hidup yang hedon, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak bisa terpenuhi. Nah betul itu. Itu yang bahaya insan pegadaian, ya kan Bang? Nah betul itu, jangan sampai kereta ninja, pantatnya berasap, makan cengap-cengap. Masuk juga. Iya kan bahaya. Bawa cewek bisa. Bawa cewek bisa, tapi makan siang. Makan rupanya. Satu ini kan bahaya, jangan sampai. Itu dengar, iya kan? Ya kan? Itu iktibar juga untuk diri kita pribadi ya Bang ya, betul, supaya betul. Keuangan kita bisa stabil lah, balance gitu. Betul. Ya ini berikutnya adalah gimana ya kira-kira apa yang dilakukan agar karir teman-teman pegadaian ini, khususnya Kanwil Medan, bisa sukses lah, bersih, terhindar dari fraud, salam sadar resiko gitu lah pokoknya. Apa yang dilakukan Bang Dah? Jadi memang pertama, bahwa ketika kita bicara fraud, kita harus memaintain kehidupan kita dulu yang pertama. Bahwa ketika tadi kita bahas di depan bahwa fraud itu kan salah satu akar penyebabnya dari sisi finansial. Maka penghasilan yang kita dapatkan cukupkan untuk kita. Dan gaya hidup kita sesuaikan dengan penghasilan kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai penghasilan kita kurang atau kalah dari gaya hidup kita. Itu jangan sampai. Kemudian yang kedua, hindari untuk keinginan-keinginan yang berlebihan atau tidak diperlukan saat ini. Jadi saran saya adalah agar kita lebih mengutamakan kebutuhan. Dibanding keinginan. Itu. Nah, kemudian juga bekerjalah sesuai dengan SOP. Jangan sampai teman-teman nanti insan pegadaian ketika bekerja lari dari SOP. Karena apapun ceritanya, SOP ada dibuat untuk menjadi pedoman kita dan untuk sebagai tameng kita nanti ketika bekerja. Ketika sudah sesuai SOP dan ternyata masih ada yang salah, katakanlah seperti ini misalnya contoh. Ini sudah ditaksir baik, sudah dokumennya lengkap, administrasinya lengkap. Ternyata barang curian. Iya kan? Iya. Ditarik ke polisi. Ikut. Ya kan? Tapi penaksirnya akan dilindungi oleh perusahaan karena bekerja sesuai SOP. Nah itu tadi, bahwa agar sesuai dengan SOP. Jangan sampai ada yang di luar SOP. Nah yang ketiga, agar teman-teman itu menghindari yang namanya gaya hidup hedonisme. Glamour. Ya walaupun untuk sebagian orang ya ketika gaya hidupnya penghasilannya cukup dengan gaya hidupnya, ya itu tidak jadi persoalan. Itu hak setiap orang. Tapi saya menyarankan untuk kita menghindari kehidupan yang glamor dan hedonisme. Jangan sampai kita terjebak di dalam lingkaran-lingkaran yang seperti itu. Nah kemudian juga bahwa ya itu tadi, agar teman-teman insan pegadaian dimanapun berada juga ingat bahwa dari sebagian gaji kita itu ada untuk bagian saving. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan, kita masih punya dana cadangan untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dekku. Oke, mungkin Bapak Ibu, para pendengar podcast Ganyang Fraud kali ini, kita mungkin bisa menyampaikanlah key takeaway dari insan pegadaian yang bisa teman-teman resapi dan mungkin bisa petik nih dari podcast hari ini. Yang pertama itu kita harus yang paling penting adalah bekerja dengan jujur, ikhlas, dan yang penting selalu ingat keluarga. Ingat, di pegadaian BUMN ada budaya perusahaan akhlak. Jadi kalau kita sudah mengikuti akhlak, saya yakin bahwa kerjaan kita seperti yang Dekku bilang, kita jujur, berintegritas, dan memikirkan keluarga. Akhlak, amanah. Oke. Berarti bisa akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pasti tanamkan terus budaya akhlak untuk menjadi benteng kita nih teman-teman, supaya tidak melakukan fraud. Oke, yang kedua adalah yang bisa kita petik, pertama hindari kehidupan yang Bang Unda bilang tadi, glamor, kebanyakan gaya daripada uang jajan, ya kan? Betul. Hidupnya hedonis segala macam. Terus yang ketiga, jangan pernah berpikir sekalipun untuk memulai tindakan fraud ini. Ya jangan, karena sekali kita ikut nih atau terjerumus ke dalam fraud, maka rasionalisasi tadi akan jalan. Jadi kalau kita sudah melangkah di garis fraud,
ya susah untuk kembalinya. Karena udah dicap orang juga nih, pernah fraud. Ikut nunjuk saya. Oh bukan, ini saya nunjuk ke samping. Nunjuk ke samping. Residivis katanya. Residivis. Saya nunjuk ke samping. Berarti satu fraud akan melahirkan fraud baru. Iya. Karena bakal ada sifatnya adiktif ya, ketagihan ya. Wah enak nih nggak ada yang ngawasi, ambil lagi. Tiba-tiba udah 1 M aja ya kan? Ya. Apa nggak koyak kan gitu? Atau kalau adekku mau ada pepatah mengatakan ini dia nih. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Waduh. Berarti hal negatif itu akan membuat negatif yang lainnya. Iya, betul sekali. Mungkin podcast kita itu tadi udah bukan kuah lagi tuh Bang Da, udah daging itu namanya. Karena apa yang Abang sampaikan tadi memang cukup teguran untuk saya juga sebagai insan Pegadaian agar terminimalisir atau terhindari dari fraud. Sebenarnya podcast ini, teman-teman podcast Ganyang Fraud, ini adalah semacam reminder Bang Da ya. Reminder supaya kita tetap berada di jalan yang lurus, terhindar dari fraud, dan yang pasti kita harus kerja sesuai dengan SOP. Ya betul deh. Itu dia, untuk terhindar dari fraud. Mungkin kita akan akhiri dengan apa nih? Sebuah tarian atau nyanyian? Atau sebuah pantun aja cukup? Ingatkan dulu penontonnya bahwa kalau ada fraud, jangan lupa dan beranikan untuk melapor. Iya, yang pasti teman-teman, karena kalau kita tidak lapor, bisa jadi kita juga ikut ikan teri makan babat. Apa itu? Terlibat. Iya betul sekali, ikan teri makan babat. Jadi terlibat. Iya. Kalau memang kita merasa tidak ada, wah kawan kita agak lain kerjaannya ini. Misalnya kan Bang, kita lapor aja. Nggak apa-apa, kita sifatnya anonim Bang Daya. Ya betul, Bang Daya. Betul. Mungkin cukup, udah ada lagi mau disampaikan Bang Suryadi? Ya, kepada insan Pegadaian dimanapun berada, hindari perilaku fraud. Semoga pekerjaan kita dilindungi dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita menjadikan perusahaan kita maju, jaya, karyawan pun sejahtera. Yang pasti apabila nanti teman-teman menemukan misalnya ada indikasi fraud, yang pasti bisa melapor di wbs.pegadaian.co.id ya Bang Daya. Di bawah ini nih. Pas di bawah ini Bang, awas jatuh Bang. Oke. Di bawah nampak kan Bang? Di bawah ini dia. wbs.pegadaian.co.id. Terima kasih untuk seluruh insan Pegadaian. Terima kasih juga kepada Abang Da, Abang Awak ya kan. Siap Dekku. Ya siap Ketua. Salam sinergi. Oke. Mungkin kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Nanti akan tetap manajemen risiko akan mengakomodir podcast ini dengan tema-tema yang menarik di pertemuan lainnya. Nanti pertemuan berikutnya Abang Da lagi nggak? Mudah-mudahan deh kalau ada slotnya, kalau ada like dari teman-teman juga Bang ya. Subscribe, tolong. Kalau Abang mungkin ada yang tahu nama Abang Da nih bisa di komen ya Bang. Ya di komen. Siap. Abang Da Suryadi titik itu marganya apa? Itu jadi kuis kita hari ini nggak? Iya siap. Karena memang nggak Abang libatkan itu marga Abang kan gitu. Siap. Oke, mungkin ini saya tutup dengan sebuah pantun risiko lah ya kan? Ya boleh, siap. Jalan-jalan membeli ikan singgah. Cakep. Cakep dulu. Ulang. Cakepnya mana nih? Jalan-jalan membeli ikan. Cakep. Singgah sebentar membeli baju koko. Cakep. Kami insan Pegadaian Kanwil 1 Medan. Ingat selalu sadar resiko. Salam sadar resiko. Itu dia. Terima kasih.